Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Savitri dengan NIM C1B023029. Di sini saya akan menjelaskan tugas PJBL, yaitu analisis tim PMW Moringa Snack Bar. Tim PMW Moringa Snack Bar terdiri dari 3 anggota mahasiswa manajemen semester 3 pada saat itu, yang memiliki visi untuk menciptakan produk cemilan sehat berbahan dasar daun kelor. Tujuan utama dari tim ini adalah menghasilkan produk yang bergizi tinggi dan ramah lingkungan, yang dapat menjadi alternatif makanan ringan dan sehat. Kemudian ada struktur tim dalam tim PMW. Yang pertama itu ada ketua, yaitu saya sendiri Nabila, sebagai koordinator proyek dan pengambilan keputusan utama. Kemudian ada divisi produksi, yaitu diambil dari semua anggota, dari saya, Nabila, Widya, dan Ririn, bertanggung jawab atas formulasi resep dan proses pembuatan. Kemudian ada divisi pemasaran, yaitu Widya menangani promosi, media sosial, dan riset pasar. Dan terakhir ada divisi keuangan, yaitu Ririn mengelola anggaran, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan. Kemudian ada analisis perilaku kelompok dan tim kerja dalam konteks nyata. Dalam praktik kami, tim bekerja dengan pembagian tugas yang jelas namun tetap kolaboratif berdasarkan teori Birch-Tuchman tahun 1965 tentang tahapan pembentukan tim, yaitu ada forming, storming, norming, performing, adjourning. Tim PMW menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada forming. Anggota masih saling mengenal dan membangun kepercayaan, contohnya diskusi ide, produk, dan pembagian peran. Kemudian ada storming, yaitu muncul perbedaan pendapat dan konflik ringan, seperti perdebatan tentang desain, kemasan, dan harga jual. Terus ada norming, yaitu terbentuk aturan kerja dan koordinasi lebih baik, contohnya pembuatan jadwal yang produksi rutin. Terus ada performing, yaitu tim bekerja efektif dan solid, seperti mampu memproduksi 70 batang snack bar per bulan. Dan yang terakhir itu ada adjourning, yaitu evaluasi dan refleksi setelah kegiatan. Contohnya seperti rapat evaluasi hasil penjualan dan kepuasan pelanggan. Kemudian di sini ada hubungan konsep teori dengan situasi konkret. Yang pertama itu ada teori motivasi dari Herzberg tahun 1959. Pertama itu ada motivator, hargaan, keberhasilan produk, dukungan dosen pembimbing. Yang kedua ada hidden factors, yaitu beban kuliah tinggi, waktu produksi juga terbatas. Terus ada konsep komunikasi efektif dalam tim, yaitu menggunakan grup WhatsApp untuk koordinasi tugas-tugasnya, dan ada pertemuan tatap muka di kampus seminggu sekali untuk evaluasi hasil dari penjualan. Terus yang terakhir itu ada teori peran tim menurut Belbin tahun 1981, yaitu ketua berperan sebagai koordinator, anggota berproduksi sebagai implementer, divisi pemasaran sebagai research investigator, dan divisi keuangan sebagai monitor evaluator. Terus kombinasi ini tuh mendukung kinerja supaya lebih seimbang. Kemudian di sini ada identifikasi masalah dan potensi perbaikan. Yang pertama itu ada masalah kurangnya koordinasi saat jadwal pada kuliah. Dampaknya itu produksi akan tertunda, dan perbaikannya terapkan sistem jadwal yang lebih fleksibel berbasis prioritas. Terus yang kedua itu ada masalah motivasi menurun saat penjualan stagnan. Dampaknya itu kinerja tim itu juga menurun, dan perbaikannya itu memberikan reward kecil atau target penjualan berbasis tim. Ketiga ada masalah pembagian kerja tidak selalu merata. Dampaknya itu beban kerja jadi tidak seimbang. Perbaikan yang akan dilakukan mungkin gunakan weekly text sheet untuk transparansi tugas. Yang keempat itu ada masalah kurangnya promosi digital. Jadi dampaknya itu bisa menjadi penjualan jadi terbatas, dan perbaikannya itu memperluas pemasaran melalui media sosial kampus dan bazar. Terus kemudian ada solusi kreatif berbasis teori. Penerapan tim charter atau teori manajemen kinerja menetapkan visi, nilai, dan aturan kerja bersama untuk meningkatkan tanggung jawab. Kemudian ada reward system berbasis kinerja atau teori motivasi Herzberg, yaitu memberikan penghargaan simbolis seperti sertifikat atau bonus kecil dan laba penjualan. Kemudian ada rotasi peran atau job rotation, agar setiap anggota itu memahami proses secara menyeluruh dan meningkatkan empati kerja antar divisi. Kemudian ada evaluasi mingguan berbasis refleksi tim atau action learning, yaitu mengulas keberhasilan dan kendala setiap minggunya untuk pembelajaran berkelanjutan.
Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan dari kesimpulan yang saya paparkan tadi. Tim PMW Moringa Snackbar itu menunjukkan dinamika kerja yang sehat, di mana anggota saling berkontribusi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Meski masih ada kendala koordinasi dan motivasi, penerapan teori manajemen SDM seperti Tuchman, Herzberg, dan Belbin dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kohesi tim. Dengan sistem penghargaan rotasi tugas dan komunikasi rutin, tim memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi model tim kewirausahaan mahasiswa yang produktif dan inovatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.